sidang PK 6 terpidana. Ini katanya kan banyak novum baru, bahkan ada 49 saksi baru. Ya. Nah, itu seperti apa sih mungkin lihatnya? Jadi ini sidang peninjauan kembali dari 6 terpidana yang menjadi terpidana dalam kasus pidana. Dan mereka kemudian mengajukan permohonan peninjauan kembali. Kita memandangnya ini atau kita melihatnya ini sebenarnya sudah bagus ya, artinya sudah mengarah ke titik ujung dari perkara ini. Maksudnya apa? Yaitu pertama, ketika diadakan PK, tentunya nanti hasilnya apa? Kalau hasilnya PK diterima, berarti mereka kemudian jadi merdeka. Kalau PK kemudian ditolak, berarti mereka para terpidana ini tetap menjalankan pidana sampai selesai. Jadi sudah inkrah semuanya, begitu kan, sudah inkrah tapi ada PK. Nah, ini lebih menguatkan dari putusan terdahulu kan. Tapi memang kan ada sampai sekitar 46 bukti baru, novum baru, ya, 49 ya, Iya. bukti baru, dan saksi-saksinya juga termasuk ya bukti baru juga itu kan. Nah, ini harapannya condong kepada adanya titik di mana kemungkinan besar PK ini diterima dari para terpidana, sehingga kalau PK ini kemudian diterima, otomatis para terpidana kemudian dilepas posisi putusan hukumnya yang terdahulu. Jadi bisa putusan terdahulu dianulir, sehingga para terpidana ini kemudian tidak lagi menjadi terpidana. Mereka kemudian dibebaskan atau dilepaskan dari jeratan hukuman, gitu, dan mereka menjadi bebas murni, dan tentu saja nama baik dipulihkan, rehabilitasi, kemudian ganti rugi diberikan, gitu. Ya, persidangan tertutup itu memang di pengadilan seringkali dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang sifatnya pribadi, yang mencakup misalnya kasus gugatan cerai, atau kasus kemudian pidananya misalnya kasus pemerkosaan, atau kemudian kasus asusila, kemudian atau kasus yang melibatkan anak di bawah umur. Itu biasanya sidangnya tertutup. Nah, ini tentunya dilakukan berdasarkan pertimbangan majelis hakim yang menilai apakah kasus-kasus tertentu masuk dalam kategori yang harus ditutup atau tidak terbuka untuk umum, atau boleh terbuka. Nah, pada umumnya kasus-kasus yang misalnya kasus non asusila ya terbuka untuk umum, begitu. Nah, kita lihat apakah hakim dalam perkara atau majelis hakim dalam perkara PK, pengesahan dokumen novum PK ini, kemudian menganggap bahwasanya ada asusila, begitu. Nah, tentunya harus ada cerita latar belakang, baik dalam permohonan PK, apakah ada cerita tentang asusila apa tidak, atau dalam putusan terdahulu apakah ada cerita tentang asusila atau tidak. Nah, kalau kemudian ternyata ceritanya sebenarnya tidak ada asusila, ya otomatis sidang harus terbuka untuk umum, gitu kan. Asusila juga ada macam-macam juga, begitu. Nah, mungkin hakim merasa ini kan ada asusila karena mengikuti putusan terdahulu, yaitu karena ada cerita tentang asusila dalam putusan. Tapi kan ini kan novum baru tidak menceritakan itu sama sekali, sehingga tidak perlu ada itu, gitu. Jadi asusila ketika saat dimana diceritakan dalam persidangan ada asusila, tapi kan ini sudah tidak, gitu. Jadi memang putusan terdahulu ya karena novumnya baru, ya nggak usah dipakai putusan terdahulu, jadi dipakai novum sekarang. Nah, kan hakim sudah mungkin sudah mempelajari novumnya apa saja. Jadi begini, yang sidangkan ini kan tentu ketua pengadilan, gitu. Ketua pengadilan yang mengesahkan atau menyumpah novum ini kan. Jadi tentunya sudah dipelajari ini novum apa saja yang didaftarkan, atau saksi siapa saja yang didaftarkan untuk menjadi novum baru, begitu. Tentunya sudah dilihat apakah di saksi ini ada asusilanya atau tidak, cerita tentang asusilanya. Kalau tidak ada, ya persidangan tentunya terbuka untuk umum, begitu. Nah, kalau pengacaranya para terpidana bilang ini nggak ada cerita tentang asusila di dalam novum, ya tentunya harus terbuka untuk umum. Jadi sudah benar pengacara dari para terpidana
kalau hakim minta ini sidang tertutup, tapi pengacara minta ini sidang terbuka, karena memang nggak ada unsur-unsur yang menjelaskan adanya suatu tindakan asusila. Tapi Ya sama, ada apa nih takutnya? pertimbangan dari atau pikiran-pikiran dari para netizen juga sama. Ini kan nggak ada asusilanya. Kenapa kok sidang tertutup? Makanya itu kan dipertanyakan ke majelis atau ke ketua pengadilan kan. Kenapa ini kok sampai ada mau ditutup sidangnya, orang nggak boleh tahu, kan nggak ada asusila. Pertanyaannya itu oleh para netizen sama juga dari kita. Kenapa kok nggak ada asustilanya, kenapa ditutup? Sama juga para pengacara juga menanyakan kenapa kok harus ditutup sidangnya. Nah, ributlah itu kan, pasti ada protes, begitulah. Nah, jadi kita juga pertanyaan juga kenapa kok ada majelis hakim mempertimbangkan untuk sidang harus tertutup, tidak boleh terbuka untuk umum. Dasarnya apa? Itu dulu. Nah, tentunya hakim men-skor persidangan karena ada protes dari pengacara kan, kuasa hukum kan. Nah, ketika kuasa hukum protes, hakim juga aduh, ini kita sudah memutuskan sidang tertutup tapi diprotes. Tentunya kan hakim harus berembuk untuk apa? Untuk memutuskan bahwasanya apakah sidang tetap tertutup atau terbuka. Kalau sidang tertutup dasarnya apa? Majelis hakim mengambil putusan. Kalau sidang terbuka dasarnya apa? Majelis hakim kemudian mengambil putusan. Nah, tentunya itu kan perlu putusan. Karena perlu putusan, tentunya para hakim ini atau majelis atau ketua pengadilan yang menyidangkan ya harus skor dulu supaya apa? Supaya mereka bisik-bisik terbuka, tertutup begitu. Selama 15 menit itu aja yang dipikirin tuh dengan pertimbangannya, sehingga akhirnya oh ya sudah, kita terbuka saja deh. Sudah, karena sidangnya terbuka ya sudah dibuka lagi sidang terbuka untuk umum. Begitu. Putusannya begitu. Nah, para Putusan saksi celah, terus semacam putusan celah sebenarnya itu ya. para saksi dulu kan mendapatkan perlindungan LPSK, mungkin abang melihatnya seperti apa sih bang? Nah, kalau para saksi kemudian Para saksi 6 terpidana bang? 6 terpidana Nah, saksi. Nah, ini kan pertanyaannya kan kalau para saksi mendapatkan perlindungan LPSK dan disetujui oleh LPSK, tentunya ada pandangan-pandangan dan pertimbangan-pertimbangan tertentu dari LPSK untuk kemudian mengesahkan para saksi atau hukum baru ini menjadi di bawah perlindungan LPSK. Karena tentunya LPSK melihat ada potensi-potensi kalau para saksi ini di luar tidak dilindungi, maka akan menjadi korban atau menjadi korban baru dari suatu sistem atau suatu tindakan dari oknum-oknum yang pengen supaya mereka nggak jadi saksi. Ya, ada ancaman atau ada tindakan-tindakan lain yang berbahaya buat mereka. Nah, ketika si LPSK ini melihat itu ada potensi dan berdasarkan data dari rekaman jejak dari cerita novum baru ini dari para saksi ini yang memang dianggap valid oleh LPSK, sehingga akhirnya LPSK memandang penting mereka harus dilindungi karena tampaknya kesaksian mereka akurat begitu atau bisa dipercaya. Jadi standar LPSK untuk menilai bisa tidak dilindunginya si saksi atau korban karena LPSK menilai bahwasanya ini bisa dilindungi karena memang ini adalah saksi kunci gitu. Tapi kalau abang sendiri melihatnya seperti apa sih bang? Terkait ini kan udah disiapkan banyak-banyak gitu bang. Apakah memang ada optimisme nantinya bebas gitu? Ya, kalau makin banyak novum tentunya makin optimis. Satu novum kita optimis, dua novum lebih optimis. Kalau novum sampai ada 46 kan berarti saksinya terkait, saling terkait dan kemudian menceritakan suatu hal yang kemudian fakta. Makin banyak saksi berarti makin potensi cerita yang dibawakan oleh para saksi ini adalah benar, bisa dipercaya. Jadi makanya potensi untuk PK ini diterima itu tinggi sekali karena saksinya banyak, novumnya banyak. Dulu mungkin nggak ada para saksi ini berbicara karena takut di putusan terdahulu kan. Tapi sekarang para saksi sudah bicara nih, jadi novum lagi dan banyak lagi ya. Ini potensi untuk menjadi saksi-saksi yang menceritakan keadaan sebenarnya menjadi tinggi. Tapi kan yakin juga kan dari pihak 6 terpidana ini kecelakaan gitu bang, bukan pembunuhan. Gimana sih bang? Ya, 6 terpidana menyampaikan bahwasanya ini adalah pihak gitu, dari pihak 6 terpidana. 6 terpidana menyampaikan ini adalah kecelakaan Dari pihak yang perwakilan kuasa hukum gitu. Oh, kuasa hukum yang menyatakan. Kuasa hukum yang menyatakan kecelakaan.
Ya bisa jadi ini adalah kecelakaan. Kenapa? Karena tentunya kuasa hukum kan sebelum membawa novum-novum baru atau saksi-saksi baru ini ke dalam persidangan PK, pengesahan sidang PK, tentunya mereka sudah bertanya nih kepada para saksi, apa sih yang terjadi? Masing-masing saksi menceritakanlah kronologis dan kesaksiannya. Satu saksi, dua saksi, tiga saksi, sampai 46 saksi rata-rata menyatakan ini kecelakaan. Nah, akhirnya para kuasa hukum berpandangan ini kecelakaan. Makin banyak saksi yang bilang ini kecelakaan kan berarti kan memang ini potensi memang kecelakaan, bukan pembunuhan. Jadi kuasa hukum tentunya dasarnya adalah keterangan saksi yang sudah mereka pegang. Ya, Bang Oto memperjuangkan 7 terpidana ini supaya bebas karena dianggap memang tidak bersalah. Tentunya Bang Oto Hasibuan punya dasar-dasar pembenar yang menyatakan bahwasanya para terpidana ini ya tidak bersalah. Dasarnya apa? Dasarnya adalah keterangan saksi-saksi baru di novum baru dan tentunya juga keterangan para terpidana sendiri menceritakan apa-apa yang dulunya terjadi, yang sebelum terjadi mereka ceritakan. Apakah ada paksaan, apakah ada rekayasa, kan para terpidana menceritakan. Setelah para terpidana menceritakan, para saksi juga menceritakan juga. Dikombin lah oleh tim kuasa hukumnya Pak Oto ini. Benar nggak sih? Ternyata ada akurasi di situ, ada kesesuaian cerita antara para saksi novum terbaru dengan para terpidana, sehingga Bang Oto Hasibuan akan bilang, oh ini memang rekayasa atau ini memang dianggap tidak bersalah. Nah, dalam konteks itu tentunya kuasa hukum siapapun juga akan berusaha membuat kliennya atau terpidana ini menjadi bebas, pasti diperjuangkan. Caranya apa? Ya cuma satu. Apa itu? Ya mengajukan permohonan peninjauan kembali PK. Itu aja caranya itu, supaya bisa bebas. Pesannya tentu kepada para pemberi novum baru, yaitu para saksi-saksi baru, tentunya kalau mereka memang bicara apa adanya dan benar, tentunya mereka pertahankan. Kuasa hukum juga mempertahankan juga argumen novumnya. Kemudian hakim di tingkat Mahkamah Agung setelah mendapatkan keterangan-keterangan yang sah yang dibawa sumpah di tingkat pengadilan negeri di Cirebon sana, kan dibawa ke Mahkamah Agung ini kan berkas permohonan PK dan keterangan-keterangan saksinya. Jadi majelis hakim di tingkat Mahkamah Agung juga harus bijak, harus meneliti ini secara baik, secara benar-benar teliti, karena ini menyangkut keadilan orang, keadilan para terpidana, keadilan si korban juga, keluarga korban si pidana juga. Jadi hakim di tingkat majelis harus benar-benar jeli dan meneliti, dan kemudian harus benar-benar memutuskan berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari novum terbaru, kemudian disandingkan dengan keterangan-keterangan terpidana yang ada sekarang dan dipersandingkan juga dengan putusan terdahulu, ditimbang-timbang. Nanti kalau ada keyakinan bahwasanya memang yang terbaru ini yang benar, ya hakim harus memutuskan bahwasanya memang mereka tidak bersalah. Jadi PK harus diterima. Tapi memang harus benar-benar jeli ya, menimbang-nimbang di 3 hal tersebut, dan menimbang-nimbang juga aspirasi masyarakat.